البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita mempelajari poin yang ke-505 atau 504. Naam. Poin yang ke-504 berhubungan dengan keutamaan sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada beliau 7 perkara. Man yaqra'ul hadis, hadis muhim. ألا أخاف أن أكثر baik, santai. Nah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan 7 perkara kepada Abu Dzar. Yang ke-7 perkara itu, ikhwani fillah, juga sangat penting bagi kita semua. Tadi telah dibaca hadisnya, sekarang sebutkan 7 poinnya secara ringkas. Indak Abu Abdillah. Yang pertama, cintailah orang miskin dan mendekatlah dengan mereka. Yang kedua, lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan engkau lihat orang yang di atasmu dalam perkara dunia. Yang ketiga, sambunglah hubungan rahim walaupun orang yang engkau ingin sambung itu berpaling darimu. Nah, terus keempat, katakan yang hak walaupun pahit. Yang kelima, sebelumnya keempat masih. Nah, apa yang keempat? Biar urut. Apa yang keempat? Apa yang keempat? Ukasha. Taib, jangan meminta-minta kepada seorang pun. Taib. Yang kelima, nah, katakan al-haq walaupun itu pahit. Yang keenam, sebelum itu ketujuh. Yang keenam, jangan takut celaan orang. Nah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berada di jalan Allah, jangan takut celaan orang-orang yang mencela. Terus yang terakhir,
perbanyak membaca hauqalah, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dan syarah untuk hadis ini telah kita lewati kemarin, maka diingat-ingat. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-505. Masih berhubungan dengan sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala: Man as-sahabiyyu alladhi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma adhallatil khadra wa la aqallatil ghabra min dhi lahjatin asdaqu minhu. Siapakah itu sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentangnya, wa ma adhallatil khadra, dan tidaklah langit menaungi, wala aqallatil ghabra, dan tidaklah bumi mengusung seseorang yang lebih jujur perkataannya dari dia. Nah, dia ini siapa? Wal jawab Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Apa dalilnya? Wa dalilu haditsu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adhallatil khadra'u wa la aqallatil ghabra'u min rajulin asdaqa lahjatan min Abi Dzar. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa sahahahu kama wassahahu Al-Albani kama fil Mishkah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma adhallatil khadra. Al-khadra yang dimaksud as-sama. Naam, adhallat dari apa fi'ilnya? Adhalla, yaitu menaungi, mengatapi, sama dari dhil. Tidaklah langit itu menaungi seseorang. Wala aqallatil ghabra, al-ghabra ay al-ard, dan tidaklah bumi itu mengusung seseorang. Siapa-siapa yang berada di atas bumi, dia berpijak. Nah, tidaklah langit menaungi seseorang serta bumi mengusung seseorang yang lebih jujur kalimatnya daripada Abu Dzar. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, yang pada hadis ini khonifillah pujian yang sangat terhadap sahabat yang mulia ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji Abu Dzar dari sisi kejujuran, di mana beliau seseorang yang termasuk di antara deretan orang-orang yang paling jujur di muka bumi. Dan kalimat ini akhwanifillah bukan berarti kemudian Abu Dzar lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu maupun Umar maupun Utsman maupun Ali. Akan tapi di sini datang dalam konteks penetapan bahwasanya di antara sifat yang utama pada Abu Dzar yaitu kejujuran yang luar biasa yang ada pada beliau. Datang dalam bentuk mubalaghah. Dan kejujuran memang ikhwanifillah merupakan sifat yang senantiasa dipuji di setiap tempat dan di setiap zaman, bahkan di masa-masa jahiliyah. Oleh karena itulah merupakan sifat yang wajib ada pada setiap mukmin, yaitu sifat as-sidq, jika dia ingin selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, alaikum bisidqi. Na'am, fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah.
Hadis siapa ini? Wajib atas kalian untuk jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Hadis siapa, Iqbal? Naam, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Yang di situ sangat jelas, ikhwani fillah, bahwasanya kejujuran merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Terlebih lagi apabila seseorang sebagai penyeru agama Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul wajib atasnya untuk menjaga sifat sidq ini. Kenapa? Karena dia penyampai agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai seseorang jadikan agama sebagai perkara untuk menumpuk dunianya. Karena ketika seseorang ada niatan seperti ini akan menjatuhkan dia dalam banyak sifat kadzib, sifat dusta. Disadari atau tidak? Nah, disadari atau tidak mesti akan menjatuhkan dia dalam kedustaan. Minimal dia akan mendustai diri sendiri. Dia menunjukkan seakan-akan memperjuangkan agama Allah, padahal yang dia perjuangkan adalah ego pribadi atau perkara-perkara duniawi wal-iyadzu billah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji Abu Dzar dengan pujian yang luar biasa tentang kejujurannya. Sampai-sampai apa? Tidak ada di kolong langit dan di atas bumi ini orang yang lebih jujur perkataannya daripada Abu Dzar. Dan kalau kita perhatikan pada keutamaan Abu Dzar ikhwani fillah, nah, semuanya kembali kepada 7 perkara yang diperintahkan dalam hadis yang disebutkan kemarin. Jadi Abu Dzar betul-betul mengambil dan melaksanakan perintah tersebut. Mengatakan al-haq, tidak peduli celaan orang yang mencela. Nah, kemudian juga zuhud terhadap dunia dengan kezuhudan yang luar biasa. Dan mengenai Abu Dzar, akhwani fillah, diperselisihkan tentang namanya dan nama bapaknya. Ada yang mengatakan bahwasanya Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah, dan itu yang masyhur. Ada yang mengatakan Barbar ibnu Junadah. Ada yang mengatakan Jundub bin Abdullah. Nah, dan yang paling masyhur sebagaimana ada dalam Arba'in An-Nawawiyah yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, nama beliau siapa? Jundub bin Junadah. Yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala tentang Abu Dzar ini, ahadus sabiqin al-awwalin, kana khamisan fil Islam, termasuk salah seorang di antara yang awal-awal masuk Islam.
Dia orang kelima yang masuk ke dalam Islam. Dan di awal masuknya Islam, beliau menceritakan bagaimana usaha untuk bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengirim saudaranya mencari berita. Dan ketika telah betul-betul diketahui tentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia datang sendiri dan menyatakan keislamannya. Kemudian karena keberanian yang luar biasa pada Abu Dzar, beliau tidak ingin menyembunyikan keislaman, ingin meneriakkan bahwasanya beliau Islam, sehingga keluar di tengah-tengah perkumpulan orang-orang kufar Quraisy menyatakan keislamannya sehingga dipukuli sampai-sampai dalam hadis dikatakan apa? Dia menjadi seperti apa? Seperti tonggak yang berwarna merah. Dalam artian karena dipukuli sampai apa? Berdarah-darah. Tentunya sangat marah orang-orang kufar Quraisy saat itu ketika ada orang yang terang-terangan menunjukkan keislaman. Tapi hal itu tidak menjadikan Abu Dzar surut dan ingin mengulangi hal itu yang kedua kalinya. Dan beliau orang kelima yang masuk ke dalam Islam. Kemudian kembali kepada kaumnya dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak tinggal di Mekah bersama Nabi, tapi diperintahkan oleh Nabi untuk kembali kepada kaumnya, Bani Ghifar. Kemudian baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Abu Dzar pun menyusul berhijrah ke sana. Dan dari sisi ilmu, beliau ikhwanifillah dikenal dengan keilmuan yang mendalam, sampai-sampai dikatakan oleh Abu Dawud As-Sijistani, wa kana yuwazi Ibnu Mas'udin fil ilmi wal fadl. Dan adalah Abu Dzar itu mengimbangi Abdullah bin Mas'ud dari sisi keilmuan dan keutamaan. Wa kana zahidan, dan adalah beliau seorang yang zuhud. Ammaran bil ma'ruf la ta'khudhuhu fillahi laumata la'im. Senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak memperhatikan, tidak memperdulikan di jalan Allah celaan orang-orang yang mencela, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu secara sekilas. Dan faedah terbesar ketika kita membicarakan tentang orang-orang mulia seperti ini, ikhwani fillah, yaitu untuk menumbuhkan semangat pada diri kita agar bisa mencontoh mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak bisa menjadi mereka, tidak bisa semisal mereka, maka tiru contoh dari sisi kejujuran, contoh dari sisi semangat untuk meneriakkan kebenaran, contoh dari sisi kecintaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan juga contoh dari sisi semangat dalam ilmu wal amal. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.